Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Gita. Kali ini aku akan membuat bukan pilih kartu berjudul Isi Hatinya Kepadamu. Ya, seperti janjiku, aku akan terus membahas yang kemarin udah nanya di quick reading tarot gratis ya. Aku akan buka jadi general reading untuk semuanya. Sangat menginspirasi teman-teman juga di sini ya, yang punya satu rasa ya, pengen tahu isi hatinya nih seseorang yang mungkin kalian lagi fokuskan, yang kalian langsung teringat sekarang ya. Oke, welcome ya untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku, dan juga untuk teman-teman yang selalu di channelku. Thank you ya, aku senang banget selalu disupport sama kalian ya. Oke, kita lanjut. Isi hatinya kepadamu. Isi hatinya kepadamu. Oke, jadi aku ngerasa isi hatinya kepadamu. Kalian di sini sebenarnya banyak yang dealing sama soulmate ya kalian. Aku ngerasanya kayak gitu. Dan di sini memang dia ngerasa kayaknya kamu adalah counterpartku gitu. Kamu adalah pasangan hidupku. Aku bisa merasakannya. Aku bisa mengetahuinya deep down ya, walaupun aku tidak mengatakannya kepadamu, gitu yang aku rasain. Langsung ada real feelings, you share true romantic feelings worth exploring. Jadi ini perasaan yang gak cuma kalian rasakan aja, dia juga ngerasain, walaupun mungkin dari mulutnya sangat terkunci rapat ya, kalian juga ngerasa kayak kok aku aja ini yang ngerasain, jangan-jangan cuma perasaan aku doang. Enggak, ini perasaan yang mutual dan ini benar-benar nyata ya perasaannya, jadi kalian nggak ngimpi ya. Oke, kemudian aku ngelihat di sini ada reaching out, expect a call or text from your person of interest. Jadi isi hatinya kepadamu, dia pengen banget ngubungin kamu, tapi gimana ya gitu, gimana ya memulainya. Banyak yang dari kalian memang dealing sama seseorang yang sulit untuk just say hi ya, pengen reach out kamu, sulit untuk membuka conversation. Jadi kalau kalian ngerasa kayaknya orangnya ini gitu ya, just say hi ke dia, hi gitu. Hi itu tuh cuma dua huruf aja, H sama I gitu ya. Jadi cobalah membuka dari hai aja dulu gitu, siapa tahu bisa berlanjut ya. Nggak perlu mikirin tentang gender, aku kan cewek kah, masa aku yang hai duluan, nggak apa-apa gitu ya. Sekarang bukan bukan kayak zaman Siti Nurbaya ya. Oke, kemudian di sini ada third party. Waduh, you may be dealing with a karmic situation. Isi hatinya kepadamu, kalian sebenarnya banyak yang dealing juga ya sama orang yang dianya lagi ngestak nih sama karmiknya. Jadi dia harus selesaiin dulu urusan sama si karmiknya ini dulu, baru akhirnya bisa benar-benar memberikan komunikasi yang lebih lancar ke kalian lah, atau lebih jujur dengan perasaannya dia ke kalian. Jadi sulit gitu ya, begitu sulit ya. Macam Rayhan langsung nih lagunya ya kan. Jadi kenapa dia sulit untuk nge-reach out kamu, mulai dari apa yang harus dikatakan, mungkin dari statusnya dia juga sebenarnya udah punya pasangan, atau dia memang lagi ngestak di satu keadaan yang dia juga nggak mau ngebuat kamu jadi beban gitu ya, ada di antara dia dengan karmiknya gitu. Jadi isi hatinya kepadamu, aku pengen ngasih tahu ke kamu kalau aku sebenarnya punya real feeling sama kamu, tapi aku ngestak dengan karmikku ya. Dan di sini aku siapapun yang ada di sampingku, di sebelahku, aku fokusnya bener-bener ke kamu, dan aku pengen cepet kayak semacam nyelesain keadaan dan situasi seperti ini, karena ini begitu menyiksaku gitu yang aku ngerasain ya. Kita lanjut ya. Di sini isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu ya.
Aku ngelihat di sini isi hatinya kepadamu, dia tuh lagi ada di proses dimana dia lagi kayak ada semacam di situasi transformasi ataupun perubahan. Mungkin tadi ya dia kayak ingin mengakhiri hubungan yang udah nggak bener, yang udah cukup toksik di hubungan dia, dan dia berharap bisa menemukan hubungan yang sehat, yaitu akhirnya bersama dengan kamu juga. Jadi aku ngerasa ada proses healing yang harus terjadi di dalam diri dia. Beberapa dari kalian juga dealing sama orang yang cukup playboy di masa lalu, jadi dia agak sulit untuk kayak mengubah bad habitnya atau toxic habitnya sendiri gitu. Jadi dia lagi ada di proses healing sebutannya gitu ya. Di sini ada the lovers dong, yang tadi aku udah bilang, ini confirmation lagi nih ya kalau kalian dealing sama soulmate kalian. Oke, di sini ada energi Gemini ya. Kalau kalian juga mungkin dealing dengan birth chart jadi Gemini. Kemudian di sini ada King of Swords. Pas banget kan? King of Swords itu tuh sulit banget untuk mengekspresikan bentuk emosi karena dia lebih ke arah logik ya. Jadi isi hatinya kepadamu, ya kalian mungkin dealing dengan seseorang yang kurang expert untuk mengekspresikan ya. Di sini ada The Hierophant. Oke, isi hatinya kepadamu. Aku ngelihat di sini dia ini tipikal orang yang sebenarnya punya banyak pilihan. Setidaknya tadi ya ada yang dealing sama karmiknya masih, terus ya dia pengen kayak membuka hidup baru dengan seseorang yang udah dianggapnya kayaknya kamu soulmate aku deh, kayak kamu jodoh aku deh gitu. Dan dia sebenarnya sangat percaya, mau dia tadi ya seplayboy apapun, walaupun kamu ngeliat dia bener-bener kayak happily single gitu ya, tetap aja kalian ini berhadapan dengan seseorang yang sangat percaya tentang sakralnya hubungan pernikahan kayak gitu-gitu. Jadi masih mempunyai kayak nilai-nilai atau tradisi yang yang cukup kental di dalam kehidupannya. Jadi dia percaya tentang pernikahan, percaya tentang jodoh, percaya tentang soulmate gitu. Dan aku ngelihatnya isi hatinya kepadamu, dia ngerasa kalau kamu itu ada soulmate-nya bukan karena sekedar kamu cantik, karena kamu pinter, karena kamu bla 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 bla, banyak banget gitu ya alasan yang mungkin banyak orang muji-muji kamu tentang semua hal itu. Tapi isi hatinya ini bilang, aku melihat ada yang lebih dari itu. Jadi dia melihat nggak cuma sekedar dari tampang kamu, bukan dari kepintaran kamu aja, tapi dia kayak merasa kayak terkoneksi, ada hubungan yang berbau dengan spiritual yang dia nggak ngerti juga harus ngejelasinnya seperti apa, karena dia pendekatannya ini bener-bener pendekatan logik ya. Sulit untuk dia harus mengatakan atau menjelaskan sesuatu hal yang dia juga masih meraba ini tuh apa gitu. Isi hatinya kepadamu, dia ngerasa tuh kayak, ya entah kenapa aku kayak punya kayak punya perasaan atau gut feelings kalau kamu tuh kayaknya memang soulmate aku. Ya aku kayak tahu begitu aja, bahkan aku nggak tahu alasannya apa, jadi kayak otomatis gitu yang aku ngerasain. Jadi isi hatinya kepadamu ini sulit banget dia ngomongnya ke kamu gimana gitu. Dan aku ngelihat di sini kan dia perjalanan hidupnya itu lebih banyak ke arah yang tadi ya berhubungan dengan logik gitu ya, hal-hal yang benar-benar ada alasannya, terlihat nyata kayak gitu-gitu ya, nggak fiksi gitu. Nah, ketika dealing sama kamu, dia kayak harus belajar untuk mempercayai hal-hal yang kurang make sense, hal-hal yang dia ngerasanya kayak aku nih udah besar gitu ya, aku nih udah berumur gitu ya, masa iya aku harus percaya itu lagi gitu. Jadi
mungkin dulunya satu kecil segala macam juga, ataupun ya pernah lah dia ibaratnya mungkin di saat lagi bucin-bucinnya percaya tentang tadi ya happily ever after, soulmate kayak gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak banget gitu ya kalau tiba-tiba harus percaya begituan lagi gitu loh. Jadi ada energi yang kayak masa iya sih gitu loh, masa iya sih kamu tuh soulmate aku, masa iya sih kamu tuh jodoh aku gitu. Tapi ada di bagian dirinya dia itu yakin gitu. Jadi ibaratnya ada semacam internal konflik di dalam diri dia sendiri. Jadi nggak mungkin dia biarkan itu keluar. Kamu dealing sama King of Swords. King of Swords ini seseorang yang sangat dewasa, ngomongnya dikit, sekali ngomong itu jelek gitu rasanya ya. Jadi dia jarang untuk mengatakan hal-hal yang berbau dengan perasaannya abstrak kayak gitu. Dia pasti ngomongnya itu ya secara to the point dan jelas gitu, masuk ke logiknya dia gitu. Oke. Kita lanjut ya di sini ya. Isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu. Kamu juga ada angka ini ya, 5, 6, mungkin angka yang signifikan juga untuk kalian. Aku ngelihatnya di sini angka menuju kayak semacam perubahan. Dia harus ada yang dia ubah di pemahamannya, dari perspektifnya dia harus ada yang diubah. Harus ada lebih open minded lah terhadap apa yang dia harus hadapi kalau sama kamu gitu. Sesuatu hal yang menurut dia itu dia nggak expert di area situ dan terlalu riskan untuk dia. Gitu ya. Isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu. Aku kasih yang banyak nih ya. Oke. Jadi isi hatinya kepadamu, dia itu seseorang, tadi kamu dealing sama King of Swords. King of Swords itu seseorang yang kurang ekspresif ya, dan dia orangnya sangat logik dan strategik. Jadi isi hatinya kepadamu sebenarnya gitu ya. Ini ibaratnya aku langsung buka nih dianya nih ya. Katanya dia gini, sebenarnya sikap cuekku, sikap acuh tak acuh, dan seakan aku ini gak punya perasaan apa-apa sama kamu, itu semuanya memang aku lakukan untuk menyimpan perasaanku sendiri, seakan aku tuh memang tidak ada perasaan apapun sama kamu gitu. Jadi memang dia ngerasa amannya seperti itu, dan dia secara strategik di kepalanya dia memutuskan untuk seperti itu ke kamu. Karena dia juga pengen tahu dulu dari kamu itu sebenarnya yang orangnya seperti apa, sesuai dengan bayangannya dia kak. Dan dia nggak mau terlalu meresikokan apa yang dia punya sekarang ke hal-hal yang terlalu berbau dengan perasaan yang cukup abstrak, ataupun hubungan yang menurut dia cukup aneh karena dia nggak pernah ngalamin ini gitu. Jadi kalau kalian dealing sama orang yang seakan ngebuat kamu jadi kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu itu seakan-akan dia nggak mau sama kamu, deep down dia mau banget sama kamu gitu ya. Di sini ada my life is not as together as it seems. Jadi isi hatinya kepadamu, dia sebenarnya tuh ada banyak hal yang dia sembunyikan karena ya secara sengaja ya. Jadi dia itu ada banyak hal yang mungkin tampak keluarnya itu dia itu wow gitu, ataupun banyak yang adore dia gitu, padahal ada banyak hal permasalahan yang dia harus hadapi, dan dia juga nggak mau ibaratnya kamu tahu banyak hal tentang ini gitu. Kemudian di sini ada I know I was a distraction from your pain.
isi hatinya kepadamu, dia ngerasa kayak kalau kamu itu ada kayak semacam satu masa yang aku ngerasain dia kayak cuma sekedar pelarian dari dari perasaannya kamu sama orang lain gitu loh. Jadi dia tuh ngerasanya kalau dia itu bukan pemeran utama dalam hubungan ini gitu, antara kamu sama dia. Dia itu kayak cuma semacam rebound doang gitu. Jadi ketika dia ada rasa-rasa insecure yang tadi aku udah bilang ya, dia lagi ada di proses healing sekarang, karena tadi dia biasanya itu suka ketemu sama orang-orang yang seperti itu, yang bikin dia itu nggak selalu jadi pemeran utamanya gitu. Dan dia nggak sepercaya itu sama orang. Dia ngerasanya memang terkadang tuh kalau dealing sama kamu, entah kenapa bikin dia jadi agak insecure dan kurang percaya diri juga gitu. Di sini ada I am not available, ya tuh ada third party, ada I am not available. Jadi beberapa dari kalian ya, aku ngerasa kalian memang dealing sama seseorang yang udah punya komitmen sama orang lain gitu. Jadi isi hatinya kepadamu, ya dia sebenarnya pengen ngasih tahu ke kamu secara jujur kalau dia tuh udah punya orang lain gitu loh. Dan mungkin dia agak gemetar ya, bibirnya bergetar gitu, hatinya bergetar gitu ya, nggak mau kehilangan kamu, tapi kok dia ada komit sama orang lain juga gitu kan. Jadi inner konfliknya gitu ya, segala macam. Padahal kalau kamu juga dealing sama soulmate kamu, ataupun di sini kan soulmate, twin flame atau apapun itu, sebenarnya ngomong aja sih gitu ya. Karena mau label apapun kalian, mau bersama dengan siapapun kalian tetap akan terus terkoneksi. Ketika nggak saling terbuka satu sama lain, malah jadi kayak beban yang akhirnya ngebebanin kalian berdua gitu. Jadi menurut aku tuh kayak isi hatinya kepadamu ini dia masih kurang perspektifnya kurang luas gitu yang aku rasain gitu. Kemudian di sini ada you came closer than anyone. Isi hatinya kepadamu, dia nggak pernah ngerasain seperti ini. Dia bener-bener kayak ngerasa, aduh, ini kamulah soulmateku yang aku tunggu-tunggu sama ini. Sebaik apapun, siapapun yang ada di sampingku sekarang, siapapun yang sekarang dealing sama aku gitu ya, atau siapapun yang lagi ngedeketin aku, semuanya itu ibaratnya kayak jadi minggir semuanya, kamu yang benar-benar jadi spotlightnya dia gitu. Oke, kita lanjut ya. Aku akan berikan channel message lagi yang banyak ya. Isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu, isi hatinya. Loncat dong. Isi hatinya kepadamu. Oke ya. Jadi aku ngerasa di sini kayak dia itu seseorang yang bentuk cintanya menurut aku itu kayak giving gitu, pengen ngasihin kamu somethingnya itu bahkan sampai nggak cuma something, everything. Jadi saking memuncaknya ya perasaannya dia sama kamu. Di sini ada you are my twin flame. Tadi aku udah bilang tentang twin flame dan ini akhirnya keluar dong. Ya, kamu dealing sama twin flame kamu di sini. Jadi ya kan ada twin flame yang memang bisa bertahan ya, bisa bertahan kayak misalkan kayak aku kayak gini, nggak nikah gitu kan, nggak pacaran sama siapa-siapa segala macem gitu. Tapi ibaratnya kalau maskulin tuh agak sulit ya, karena kan maskulin itu biasanya kayak simbolnya provider gitu ya sebutannya. Jadi dia pasti kayak yang punya simbol-simbol kekayaan material lah, atau status lah, atau apalah yang sangat maskulin kayak gitu ya. Kemungkinan besar ya pembawaan dia kalau masih belum healing tuh kayak pengen semua cewek gitu ya, pengen semua cewek yang ada di muka bumi ini gitu ya, dia pengen ngekoleksi. Makanya biasanya
maskulin yang yang belum proses healing, dia tuh kayak suka ngekoleksi barang-barang tertentu gitu loh. Sedangkan kalau yang feminimnya mungkin ya model-modelnya kayak aku ya, yang kayak nggak punya ketertarikan semakin mendekati union, semakin in tune dengan divine feminimnya kita lah ya. Bener-bener udah nggak berasa apapun untuk hal-hal yang berbau dengan materi gitu, dalam artian dapet uang segini, oh ya udah gitu ya, tapi lebih suka untuk ngasihin ya daripada jadi membagi ke orang lain dan dapat meaning gitu ya, daripada ngekip untuk diri sendiri gitu. Kalau pembawaannya maskulin yang belum healing kan bawaannya tuh kayak pengen semuanya buat dia gitu, jadi pembawaan untuk kayak rakusnya tuh besar. Dan ketika udah selesai dari prosesnya, dia menyadari di situ akhirnya bersama dengan si divine feminine itu, dia suka akhirnya memberi gitu. Jadi kayak ada proses yang akhirnya bisa cukup seimbang gitu. Jadi aku ngerasa di sini kalau kalian dealing dengan tadi ya twin flame kalian, kalau memang ada hal-hal yang berbau dengan third party atau apapun deh ya, terbuka aja, karena ini bukan hubungan yang yang bisa tiba-tiba kita main cut begitu aja, nggak bisa. Mau labelnya apapun juga ya kalian tetap terkoneksi gitu ya. Di sini ada with us there is no end. Pas banget tadi aku baru ngomong. Aku tuh sengaja aku taruh begini di tangan aku tuh biar aku juga nggak baca tentang itu semua. Jadi satu-satu gitu aku jelasinnya. Tadi aku udah bilang. Jadi terkait tentang kalian itu nggak ada akhir untuk kalian, mau apapun itu kejadiannya gitu ya. Kemudian di sini ada I am grateful for all that I have. Isi hatinya kepadamu, dia sebenarnya apapun yang udah terjadi di antara kalian, dia sangat bersyukur dengan adanya kamu di muka bumi ini. Dia sangat bahagia bisa mengenal kamu, bisa bertemu dengan kamu gitu ya, bagi yang sudah bertemu ya. Dan di sini dia yakin banget kalau hubungan kalian tuh bakal everlasting gitu ya. Kemudian di sini ada let's start all over again. Jadi isi hatinya kepadamu ketika dia sudah meninggalkan karmic relationship-nya dia ini ya. Karmic relationship itu kan banyak tuh ya, mulai dari bawaan egonya dia, ataupun bawaan yang kayak aduh gak tega nih gitu ya, udah bertonton sama ini, orang ini baik sama aku gitu-gitu ya. Ya atau ada permasalahan-permasalahan yang lain lah ya. Hal-hal yang seperti itu juga ketika kalian dealing dengan twin flame, vibes-nya tuh bakal sama. Ketika kamu misalnya digodain orang, kamu akhirnya tergoda, yang satunya ini juga ada tendensi yang sama seperti itu. Jadi ketika akhirnya kita bisa menahan, ibaratnya menjaga sikap kita dengan baik dan benar, ibaratnya seperti itu, energi ini juga bakal sama di yang divine yang lainnya. Jadi kalau maskulin feminim itu bakal terus seperti itu gitu. Ibarat yang satu digoda sama orang lain, yang satu juga lagi digoda sama orang lain sama gitu. Jadi energinya ini mau nggak mau memang selalu ada semacam koneksi yang hampir sama. Kalian dealing dengan satu permasalahan atau dealing dengan lingkungan kalian sebenarnya agak 11-12 gitu. Jadi aku ngerasanya di sini ketika akhirnya kalian sudah memutuskan untuk misalkan oh ya bakal union kayak gitu, dan apapun yang ada di masa lalu jangan jadi kayak beban untuk jadi masa depan gitu. Karena nanti ada pembawaan tadi kan, kalau twin flame itu ada saatnya separation, ada saatnya union pada akhirnya kalau memang memungkinkan gitu ya, kalau memang kalian free will-nya ada di situ dan memang takdirnya seperti itu. Jadi ketika sudah itu terjadi bersatu lagi ya, untuk proses untuk memulai laginya itu
apa ya, bakal kenceng lah sebutannya seperti itu ya, kemungkinan besar ya kalau kalian cukup dewasa untuk menyikapinya gitu. Makanya banyak juga hubungan-hubungan twin flame itu nggak di area usia-usia yang cukup muda ya, biasanya memang usia-usia yang cukup berumur gitu. Oke, kita lanjut. Dia pokoknya berharap kalau bisa memulai sesuatu hal dari apa nih ya, dari hal-hal yang buruk dulu jadi hal-hal yang baik untuk dimulai sekarang ya, memulai hidup baru lah sama kamu gitu, apapun yang terjadi gitu maksudnya. Dia pengen ngajak kamu, yuk gitu ya, kita berdua aja sekarang. Mungkin kemarin dia masih harus dealing dengan karmiknya gitu ya, bisa jadi memang pasangan, bisa jadi mantan ya, yang masih terus meraung-raung untuk tidak dilepaskan gitu kan. Banyak hal lah karmic relationship itu. Oke, isi hatinya kepadamu, aku akan memberikan channel message. Kok channel message? Channel song ya, warnanya hitam soalnya. Isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu, isi hatinya kepadamu. Oke ya. Jadi isi hatinya kepadamu, aku ngelihat di sini kayak apa ya? Kamu sebenarnya udah banyak berperan di hidupnya dia tanpa kamu tahu. Kamu itu yang seseorang yang memang apa nih ya? Intinya dia nggak banyak ngomong ke kamu berkat kamu aku A, berkat kamu aku B, itu enggak. Tapi sebenarnya ada banyak hal di hidupnya dia yang menginspirasi adalah kamu gitu. Kamu triggernya gitu. Dan dia selalu kayak mencoba untuk ngikutin guidance dari kamu, arahan dari kamu gitu ya, tuntunan dari kamu mungkin, ataupun saran-saran dari kamu gitu yang aku ngerasain di sini ya. Oke, kita lanjut. Isi hatinya kepadamu. Discoria cover Eva Celia. Aku suka banget lagu ini. Kalian tahu nggak lagunya ya? Cintaku bertepuk, harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Isi hatinya kepadamu. Dia tuh pembawaannya mau kamu ibaratnya nggak suka pun sama dia, mau kamu ibaratnya nolak dia juga, ini dia udah otomatis bener-bener into you banget. Oke? Kemudian di sini ada saat kau milikku, beriliku mahua. Kan ku berikan cintaku, semua setulus hatiku, takkan ada air mata jatuh di pipimu. Kan ku hapuskan sedihmu dan ku bawakan ceriaku. Jadi isi hatinya kepadamu, dia sebenarnya berandai-andai juga gitu ya. Kalau aku bareng sama kamu, langsung dia kasihnya jaminannya banyak ya. Kan ku berikan cintaku ya, setulus hatiku ya. Gak akan ada pokoknya ya, ada air mata itu gak akan ada yang bikin kamu lagi sedih gitu ya, dan dia akan selalu memberikan kebahagiaan untuk kamu gitu ya. Kemudian di sini ada I will fly 10 to 5. Ini lagunya, lagu yang paling apa nih ya menurut aku ya, paling unyu ya. Oke, di sini ada is it only in my dream you're the one who cannot see this, how could you be so blind. Jadi isi hatinya kepadamu, dia ngerasa terkadang kok kayak aku doang ya yang kayak ngerasain kayak gini gitu, kok kamu nggak bisa sih ya, nggak bisa lihat betapa aku bener-bener mempunyai perasaan ke kamu gitu ya. Ya ibaratnya di sini pembawaannya dia bener-bener ke kamunya itu, dia terkadang suka kasihin kayak tanda-tanda gitu loh ke kamu, tapi kamu tuh kayak apa ya, seakan-akan menurut dia bener-bener nggak bisa baca tanda-tanda dari dia kalau dia bener-bener tertarik sama kamu gitu. Kemudian di sini ada weak, cover Kiana Lede ya. By my side, I swallow my pride. Your love is so sweet.
It knocks me right off my feet. Can't explain why your love it makes me so weak. Jadi isi hatinya kepadamu, dia bener-bener kayak tadi ya, kamu kan dealing sama King of Swords ya ampun, kamu bayangin aja gitu ya, King of Swords lagi bucin tuh macam apa ya kan, kalau tiba-tiba King of Swords jadi Page of Cups yang bener-bener langsung bawaannya kayak bocah bucin-bucinan, kan gak banget gitu menurut dia. Tapi dia udah gak mikirin tentang pride-nya dia lagi, dia bener-bener ikut kayak terhanyut sama kamu gitu ya, karena semua perasaan yang kamu berikan kepada dia itu meluluhkan semua hal yang mungkin sudah mengeras di hatinya dia ya. Jadi segala sesuatu hal tentang kamu tuh banyak pengecualian menurut aku, bikin dia dia yang sosoknya sangat kuat, yang sangat tegas itu bisa jadi lumer gitu ya. Oke, lanjut ya, aku akan memberikan isi hatinya kepadamu satu kartu aja. Aku bilang satu kartu langsung jatuh beberapa. Oke. Isi hatinya kepadamu satu kartu aja ya. Satu kartu aja. Isi hatinya kepadamu. Isi hatinya kepadamu. Oke. Langsung dong. Dia pengen memulai cinta sama kamu, dia pengen new beginning sama kamu. Udah fix banget sih ini. Ya ampun. Kita baca bareng-bareng ya. Love is the foundation of your existence, and you are just worthy of receiving as you are giving love and compassion. While love can be a beautiful emotion, it is equally a form of energy that propels you through life ya. Oke. Jadi di sini isi hatinya kepadamu, dia pengen memulai hubungan percintaan sama kamu. Dia pengen kamu setidaknya memberikan dia kesempatan, dan dia mau kalau apapun yang terjadi, beberapa dari kalian kalaupun memang gak end up together, tetaplah bertumbuh dalam cinta, karena kehidupan tanpa adanya cinta di hatimu, tanpa adanya cahaya cinta di hatimu itu ngebuat hidupmu itu tidak akan banyak memberikan kamu kebahagiaan gitu. Dan di sini kamu itu pantas bahagia. Bahkan terkadang aku gitu kata dia, suka ngerasa insecure, apa aku bisa bikin kamu bahagia gitu katanya dia. Apa iya aku yang seperti ini bisa ngebuat kamu bahagia sesuai dengan yang kamu inginkan gitu. Kamu itu sebenarnya pantas lebih bahagia. Aku yang mungkin bisa jajanin kamu cilok setiap hari, mungkin kebahagiaan yang harusnya kamu dapatkan bukan dapetin cilok tiap hari gitu. Harusnya kamu tuh tiap hari tuh dikasihinnya tuh emas gitu ya, seserahan gitu ya. Mungkin dikasihinnya tuh mulai dari emas cincin, emas kalung gitu ya, sampai emas batangan gitu. Harusnya kamu tiap hari dikasih kayak gituan gitu kata dia. Terus kamu dikasihnya berlian gitu. Masa iya dia tiap hari kasihnya cilok kayak aku cuma mampunya cilok gitu. Jadi ada energi yang pembawaannya tuh kayak insecure soal tentang keuangan lah, status lah, terkait tentang age gap lah, terkait tentang hal-hal yang mungkin menurut kamu itu cukup remeh-temeh gitu ya. Itu gak penting banget gitu. Yang penting kamu soalnya kan fokusnya ke dia gitu. Fokusnya yang penting ya aku sama kamu gitu. Kamu mikirin apa sih yang gak penting banget kayak gitu-gitu gitu. Cuma pembawaannya ini, isi hatinya kepadamu, dia saking mempunyai perasaan yang besar dan dalam sama kamu, dia kayak ingin memberikan kamu yang terbaik. Meskipun harus tanpa dia, kalau memang kamu lebih bahagia tanpa dia gitu. Walaupun dalam hatinya banget, deep down-nya banget, dia tuh berharap dia itu cukup bisa membahagiakan kamu. Makanya dia
pembawaannya tuh pengen effort banget juga untuk membahagiakan kamu gitu. Dia ngerasa kamu tuh pantas untuk dicintai, pantas untuk mendapatkan cinta yang terbaik di dunia ini. Dia ngerasa kalau seseorang yang sangat indah seperti kamu, yang sangat membuat hatinya damai, selalu memberikan kebahagiaan untuk dirinya, ini sebenarnya gak pantas dengan seseorang yang seperti dia, yang mungkin banyak hal yang kelam, masih banyak hal-hal yang berbau dengan hal-hal toksik dalam kehidupannya, masih banyak hal mungkin masih ditempelin sama si karmic relationshipnya dia, ataupun luka-luka masa lalunya dia yang dia masih belum bisa dealing dengan itu semua. Jadi kayak campur aduk gitu yang aku rasain. Isi hatinya kepadamu di sini memang dia nggak mau kamu itu kehilangan rasa cintanya kamu ketika kamu mendapatkan kekecewaan percintaan dari dia gitu. Karena dia sendiri pun sebenarnya sangat berharap bisa ngelihat kamu bahagia, apapun itu gitu. Jadi sebenarnya dia ngomong kayak gitu ya karena dia sangat mempunyai perasaan sama kamu di sini dan berharap kamu terus bertumbuh. Tiba-tiba aku jadi kayak inget lagunya Dannya Sheila on 7. Mungkin nanti kamu bisa search ya, nanti browsing aja lagunya, karena di liriknya si Dannya judulnya Dan dari Sheila on 7 ini kan kayak pembawaannya dia itu nggak ada maksud untuk nyakitin gitu ya. Kalau memang harus kamunya lebih bahagia tanpa aku, ngelupain aku, itu it's okay gitu. Jadi kayak intinya tujuan aku adalah fokusnya membuat kamu bahagia, apapun itu gitu kata dia. So sweet kan ya. Jadi ini isi hatinya kepadamu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenali diri kalian sendiri, kalian ingin lebih tahu ya dari arti namamu, dari arti tanggal lahirmu, berchartmu ya, kamu itu sebenarnya bakatnya apa, kunci kesuksesan kamu tuh apa, misi kehidupan kamu tuh apa gitu ya. Ataupun kamu pengen tahu kelebihan dan kekurangan kamu dan apa nih yang bisa kamu fokuskan dalam kehidupan untuk menggapai kesuksesan kamu. Kamu bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalam situ ada banyak hal ya yang bisa kamu baca untuk jadi life guidance-nya kamu juga, karena ini bentuknya tertulis ya, soft copy yang tertulis. Jadi nanti kamu bisa simpan seumur hidup buat pegangan kamu untuk perkembangan diri kamu juga. Dan di sini kalau kalian tertarik, harganya masih promo 450.000 aja, kamu udah dapetin hal tersebut ya, semuanya itu ya komplit. Oke, aku rasa ini aja. Nanti kalau kalian tertarik bisa klik linknya ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk readingan kali ini, bukan pilih kartu. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Thank you semuanya.